Oke, selamat sore teman-teman Facebook ataupun sahabat Puskesmas Tiban Baru ya. Pada sore hari ini kita akan mengadakan Intan Tibar, informasi kesehatan Puskesmas Tiban Baru yang kedua ya. Hari ini kita akan mengusung tema tentang deteksi dini kanker serviks dengan IVA dan kanker payudara dengan Sadanis. Oke, sebelumnya perkenalkan saya petugas promosi kesehatan Puskesmas Tiban Baru, Ibu Puput, sekaligus moderator kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, sore hari ini juga saya tidak sendirian ya. Of course tidak sendirian karena saya moderator, bukan narasumber. Nanti saya akan undang dua orang rekan kerja saya. Ada Ibu Dokter dan Ibu Bidan nantinya ya. Jadi kita ada beberapa sesi. Nanti yang pertama sesi penyampaian materi dan sesi diskusi. Oke. Mungkin kita undang sekarang aja kali ya. Sebentar. Oke. Jaringannya bagus nggak nih? Sebentar ya, kita undang dulu para narasumber kita pada sore hari ini. Halo, Kakak Berta. Hai. Suaranya kok nggak kedengaran ya, Kak? Kedengaran ya? Kemana itu lari suara? Pakai headset atau speaker Kakak nih HP-nya? Enggak. Biasa aja. Oke, baru kedengaran. Baru kedengaran, oke. Satu orang lagi ya, guys. Dokter Yuliza. Semoga jaringan kita aman hari ini ya, Kak ya, internetnya. Nah, halo Kakak Dokter. Halo Kakak Puput. Hai. Gimana kabarnya sore ini? Sehat? Alhamdulillah, Sehat sehat. ya. Oke, Iya. sebelumnya kita kenalan dulu ya sama dua orang narasumber kita pada hari ini, pada sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Dokter cantik ya, Ibu Dokter Yuliza Cahyanti, biasa dipanggil Dokter Yuliza atau Dokter Liza. Tempat tanggal lahir di Padang. Oh, orang awak ya. Kak Dokter ya. Padang 24 Juli 1986. Umurnya 35 tahun. Masih muda ya, Kak ya. Iya dong, masih. Lulusan Universitas Andalas tahun 2009. Status sudah menikah dengan 4 anak, mulai bekerja di Puskesmas Tiban Baru tahun 2019 ya. Oke, lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Kakak Bidan, Bidan Berta Simajunta SST, biasa dipanggil, disapa dengan Bidan Berta ya. Tempat tanggal lahir di Medan 31 Maret 1974. Umurnya 48 tahun, masih muda juga ya Kakak Bidan ya. Jiwanya masih muda ya. Lulusan Stikes Karimun Batam tahun 2014. Status masih perlu nggak nih disebutin? Sebutin aja lah ya. Sudah menikah juga dengan 3 orang anak. Mulai bekerja di Puskesmas Tiban Baru tahun 2014. Udah senior ya Kak ya. Oke, saya sambil baca kopean soalnya nggak hafal. Baik, mungkin langsung saja ya. Kakak-kakak narasumber berdua, mungkin dari Ibu, kakak aja panggilnya kali ya. Dari Kakak Dokter Yuliza, mungkin bisa udah siap untuk menyampaikan materi tentang deteksi dini kanker serviks dan deteksi kanker payudara. Oh, iya, boleh. Boleh. Ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kakak Dokter Yuliza. Ya, terima kasih kesempatannya Kakak Puput. Iya. Nah, sebentar ya. Nah, jadi kita terima kasih atas kesempatannya dan undangannya Kakak Puput.
pada kesempatan ini kita bertepatan dengan bulan kanker sedunia ya, Iya. yang jatuh pada tanggal 4 Februari. Jadi kita Puskesmas sih sebenarnya kita melakukan beberapa kegiatan ya Kak Put ya. Jadi untuk mendeteksi dini kanker payudara serta kanker serviks. Kenapa kanker payudara dan kanker serviks ini kita angkat gitu kan? Karena kanker payudara dan kanker serviks ini merupakan kejadian kanker yang paling banyak di Indonesia maupun di dunia gitu. Terutama kanker payudara itu kejadiannya itu nomor satu yang menyebabkan kematian pada wanita. Itu di mana angka kejadiannya itu 40 orang dibandingkan 100.000 orang gitu. Jadi dari 100.000 wanita itu 40 orang menderita kanker payudara maaf. Dan kanker serviks juga angka kejadiannya nomor 2 paling tinggi pada wanita yang menyebabkan kematian setelah kanker payudara, di mana angka kejadiannya itu 17 dibanding 100.000 wanita. Nah, tinggi kan ya kasusnya gitu. Nah, jadi makanya kenapa kita perlu melakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks. Nah, kanker payudara kita pengertiannya dulu ya, kanker itu adalah penyakit tumor ganas atau sel-sel ganas yang bisa menyebar ke organ-organ lain dan bisa menyebabkan kematian. Itu terjadi pada payudara. Nah, sel-sel kanker itu dia mau apa namanya memakan sel-sel yang dia memakan sel-sel yang sehat dan dia menyebar ke sekitarnya gitu. Nah, sel kanker pada payudara sendiri dia bisa berasal dari kelenjar payudara, bisa dari saluran kelenjar payudara, bisa dari jaringan-jaringan penunjang payudara, dan juga bisa berasal dari putingnya gitu, puting payudara. Jadi bisa berasal dari sana. Nah, untuk kanker payudara, jadi 1 dari 8 wanita itu didiagnosis kanker payudara. Kemudian faktor yang menyebabkan resiko meningkat, faktor resiko terkena kanker payudara itu ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama itu faktor adanya riwayat keluarga yang terkena kanker payudara. Kemudian seperti riwayat keluarga ini maksudnya riwayat keluarga yang berhubungan langsung ya, seperti misalnya ibu atau saudara perempuan atau neneknya. Kemudian yang kedua faktornya itu tidak pernah hamil dan tidak pernah menyusui. Jadi tidak pernah hamil atau hamil di atas 35 tahun itu lebih beresiko untuk terkena kanker payudara. Kemudian setelah itu dia melahirkan tapi dia tidak menyusui bayinya. Itu juga lebih beresiko untuk terkena kanker payudara. Kemudian selain itu adanya faktor faktor hormonal seperti mens yang terlalu dini atau usianya di bawah 12 tahun, kemudian menopause yang usianya lebih lambat, kemudian menggunakan kontrasepsi oral dan mendapatkan terapi hormon itu juga lebih beresiko. Kemudian faktor lainnya itu terkena radiasi baik pada saat radiasi pada daerah payudara, kemudian ada riwayat pernah terkena tumor sebelumnya, itu juga lebih beresiko. Kemudian apa sih ciri-ciri kanker payudara? Nah, ciri-cirinya itu kalau kita terkena kanker payudara itu kita biasa rasakan adanya benjolan pada payudara, dan kalau benjolan yang biasanya bisa
apa namanya, kalau misal kita rutin periksa sendiri mungkin kita bisa rasakan ya ada perubahan apa tidak ukuran benjolannya. Kemudian payudaranya itu kulit payudaranya itu seperti mengeras seperti kulit jeruk. Kemudian permukaan payudara seperti tertarik ke dalam. Kemudian ada permukaan yang cekung pada payudara. Kemudian ada perubahan warna kulit. Warna kulitnya jadi lebih memerah atau lebih gelap. Kemudian keluarnya cairan dari payudaranya. Itu ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang kanker payudara. Nah, setelah itu kanker payudara ini ada beberapa stadium ya, Kak Puput ya. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Yang stadium 1 itu di mana masih kecil ya tumornya, belum ada penyebaran. Kemudian stadium 2 itu sudah ukurannya sudah lebih besar, sekitar tapi masih kurang dari 5 cm. Kemudian sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang di sekitar payudara. Kemudian stadium 3 itu benjolannya sudah semakin besar, lebih dari 5 cm. Kemudian sudah ada ke kelenjar getah bening di ketiak, tapi belum ada penyebaran metastasis jauh. Dan stadium 4 itu sudah ada penyebaran jauh atau metastasis jauh. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi dini kanker payudara? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama yang bisa kita lakukan sendiri, itu namanya pemeriksaan sadari. Kita bisa lakukan pemeriksaan sadari itu di rumah sendiri kita lakukan setiap bulannya pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dihitung dari hari pertama haid. Jadi bisa dibilang setelah haid ya, setelah haid hari ke-7 sampai ke-10 kita bisa lakukan rutin setiap bulan semenjak haid. Semenjak kita udah haid. Terus kita bisa kalau misalnya bagi perempuan yang menggunakan KB sehingga dia tidak haid, itu bisa dilakukan di tanggal yang sama setiap bulan. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Cara pemeriksaannya kita lakukan di rumah, ya otomatis harus dibuka ya bajunya ya, kemudian berdiri di hadapan kaca atau dalam posisi berbaring kita juga bisa lakukan pemeriksaan sadari. Kemudian dengan gerakan melingkar dari arah luar ke arah dalam menggunakan jari 3 jari. Nah, kita raba, kita tekan, ada tidak terasa benjolan gitu. Gerakannya melingkar ya dari arah luar ke arah dalam ke arah puting payudaranya. Itu bisa kita lakukan setiap bulan sendiri di rumah. Kemudian setelah itu selain dengan periksa sadari, kita bisa lakukan, kita misalnya merasa ada yang beda gitu kan pada payudara. Nah, kita bisa pergi ke tenaga kesehatan. Kita lakukan pemeriksaan namanya sadanis, yaitu pemeriksaan payudara oleh tenaga klinis atau tenaga medis. Nah, kita periksa. Nah, setelah itu, kalau memang dokter atau bidannya menyatakan memang ada tumor, nah kita bisa rujuk gitu ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau ke dokter spesialis. Begitu ya Kak Puput ya kalau untuk kanker payudara. Nah, nanti di rumah sakit ya bisa dilakukan pemeriksaan lagi dengan pemeriksaan mamografi atau pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya. Itu untuk kanker payudara gitu. Satu-satu dulu apa gimana ya Kak Puput ya? Satu-satu dulu aja, Kakak Dokter. Satu-satu dulu. Kanker payudara dulu ya. Oke. Ya. Mungkin Kak Berta ada yang mau ditambahin? Silakan. Saya kegiatan sehari-hari aja. Lanjut aja. Suaranya bisa lebih dibesarin nggak Kakak Berta? Kecil kali suaranya. Sudah ya, dengar ya? Oke, Sudah, siap. dengar Kak. Udah. Dengar Udah nggak? dengar. Lanjut aja dulu dong. Nah, nanti kita di teknis yang kegiatan sehari-hari di puskesmas aja kita ini. Oh iya. Dokter lanjut aja. Oh iya, kayaknya ada yang bertanya ya ke Kak Puput ya. Gimana bagus ya Kak Puput? Kita fokus kanker payudara dulu ya, atau mau Lanjutin ya. Kalau Kakak Dokter rasanya sudah selesai semua pembahasan tadi kan tentang kanker payudara ya? Iya. iya kanker payudara? Udah selesai. Kalau sudah selesai mungkin boleh langsung lanjut
lagi ke kanker leher rahim atau kanker serviks. Kanker serviks ya. Nah, Ya. kalau kanker serviks tadi ya, Mm-mm. kalau kanker serviks itu adalah perubahan sel-sel kanker sel-sel menjadi sel-sel ganas itu pada bagian serviks. Serviks itu adalah eh, bagian leher rahim ya, bagian dari rahim yang menonjol ke yang vagina itu namanya serviks. Nah, serviks ini nah pada leher rahim itu nanti ada nampak namanya sambungan sel squamosa kolumnar. Jadi maksudnya ada kayak semacam apa namanya sambungan sel gitu di leher rahim. Nah, di situ terjadi perubahan sel menjadi sel kanker. Nah, kejadiannya tadi ya udah kejadiannya itu kalau kanker serviks juga di dunia itu setiap 2 menit satu wanita meninggal karena kanker serviks, dan di Indonesia itu setiap 1 jam di Indonesia satu wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi memang kejadiannya memang tinggi, dan kanker serviks ini biasanya itu kita bisa ketahui kalau udah stadium lanjut gitu, karena posisi dari leher rahim itu memang posisinya di dalam gitu ya, jadi sulit dilihat gitu. Beda dengan kanker payudara ya, bisa diraba, bisa dilihat. Kalau kanker serviks itu kita tidak bisa melihat gitu. Jadi kanker serviks itu jarang kita bisa deteksi, bisa lihat dalam stadium, maksudnya jarang kita rasakan kalau dia baru berada pada stadium awal gitu. Nah, jadi kalau misalnya kanker serviks ini sudah lanjut, baru kita bisa rasakan gejalanya. Nah, perjalanan penyakit dari kanker serviks sendiri biasanya kanker serviks ini paling sering itu disebabkan oleh virus HPV atau virus human papilloma virus, di mana virus ini virus HPV ini ada bermacam-macam tipe ya. Tapi yang paling sering menyebabkan kanker serviks itu ada tipe 16 sama tipe 18. Nah, jadi virus HPV ini dia merusak sel serviksnya sehingga dalam beberapa tahun dia bisa berubah menjadi lesi prakanker, di mana itu disebut displasia ya, displasia ringan, displasia sedang, kemudian displasia berat, dan kemudian jika tidak ada penanganan itu bisa menjadi kanker. Nah, terus itu perjalanannya bisa sampai 3 sampai 17 tahun itu perjalanan kanker serviks. Nah, terus jadi stadiumnya ada stadium 1 sampai stadium 4, dan stadium 1 biasanya dia biasanya tumornya masih hanya di sekitar serviks, jadi kita belum bisa merasakan apa-apa. Tapi kalau udah stadium 2 itu biasanya udah ada penyebaran ke sekitar panggul, baru terasa kayak nyeri panggul, kemudian sering perdarahan di luar siklus haid, dan kemudian timbul keputihan yang berbau. Nah, apa saja penyebab, maksudnya faktor resiko dari kanker serviks? Jadi kanker serviks ini beresiko eh, pada wanita yang menikah ya, atau yang berhubungan seksual usianya di bawah 20 tahun gitu. Jadi semakin cepat menikah, itu resiko terkena kanker serviks itu lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan dengan laki-laki yang suka berganti-ganti pasangan seksual, itu lebih beresiko. Nah, kemudian ada riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul. Kemudian perempuan yang melahirkan banyak anak gitu, itu lebih beresiko berbanding terbalik dengan kanker payudara tadi ya, di mana kanker payudara tadi tidak punya anak dia lebih beresiko. Tapi kalau kanker serviks itu lebih beresiko pada wanita yang melahirkan banyak anak. Kemudian selain itu faktor resikonya perempuan yang perokok, baik aktif maupun perokok pasif. Itu jadi faktor resiko. Kemudian selain itu juga ada faktor keturunan ya, faktor genetik di keluarganya ada yang terkena kanker serviks juga.
dianya beresiko untuk terkena. Nah, yang beresiko ini itu belum tentu terkena ya, tapi resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan wanita yang tidak punya faktor resiko gitu. Nah, setelah itu jadi apa lagi ya, gejala-gejala dari kanker serviks. Nah, gejalanya itu bisa ada tadi ya disampaikan juga perdarahan di luar masa haid, kemudian perdarahan setelah berhubungan seksual, kemudian adanya perdarahan setelah masa menopause, kemudian keputihan yang kronik dan yang berbau atau bercampur darah, kemudian nyeri di daerah panggul, kemudian nyeri saat buang air kecil, atau periode menstruasi yang lebih berat dan lebih lama, serta penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab. Nah, itu gejala-gejala secara umum ya, gejala kanker serviks. Nah, bagaimana cara kita mencegah terjadinya kanker serviks? Nah, kanker serviks itu yang pertama itu kita tadi ini ya paling sering tadi penyebabnya adalah virus human papilloma virus ya. Nah, jadi kanker serviks ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin HPV dan vaksin HPV ini sih dinilai cukup efektif ya untuk memberikan perlindungan terhadap virus human papilloma. Nah, kemudian selain itu kita bisa lakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan IVA. Ini yang kita gaung-gaungkan ya Kakak Puput ya, pemeriksaan IVA. IVA itu Benar. kepanjangannya inspeksi visual asam asetat. Jadi, iya, atau kalau misal bahasa awamnya ya, kita gak biar gampang ingat IVA itu ingat vagina Anda gitu. Nah, jadi Hmm. IVA, jadi inspeksi visual asam asetat. Inspeksi artinya kita lihat visual dengan mata dengan menggunakan cairan asam asetat. Sebenarnya cairan asam asetat ini Kak Puput ya, itu cairan asam cuka sebenarnya Kak Puput. Asam cuka, jadi ada konsentrasinya ya, konsentrasi 3-5%. Jadi dengan mengoleskan cairan asam cuka di serviksnya, itu kita bisa melihat adanya lesi prakanker. Jadi dioleskan nanti asam-asam ini nanti pada lesi prakanker dia akan menyerap cairan asam ini sehingga merubah serviksnya itu sel di serviks itu menjadi warna putih gitu. Jadi dia tampak gambaran bercak putih pada yang adanya lesi prakanker gitu. Namanya lesi aceto white. Nah, ini yang pada IVA positif itu adanya bercak putih ini gitu. Nah, kalau yang kita tidak temukan bercak putih, berarti itu sel serviksnya masih sehat gitu. Nah, itu pemeriksaan IVA. IVA ini pemeriksaannya sangat mudah ya Kak Puput. Jadi bisa hanya dalam beberapa menit ya. Dalam 1 menit hasilnya udah langsung keluar gitu. Di berbanding terbalik dengan pemeriksaan pap smear ya. Cuman manfaatnya juga sama sebenarnya. Pap smear juga bisa mendeteksi adanya sel kanker, tapi kalau pap smear butuh waktu lebih lama gitu karena dia harus diperiksakan diambil cairan serviksnya kemudian diperiksakan di laboratorium. Itu butuh waktu beberapa hari gitu. Nah, sedangkan IVA itu eh, pemeriksaannya sederhana, murah, dan hasilnya langsung ketahuan gitu. Jadi untuk screening IVA sendiri itu sebaiknya sih kalau kita anjurkan dilakukan pemeriksaannya setiap tahun. Walaupun sebenarnya untuk wanita itu setidaknya minimal itu 3-5 tahun sekali lah. Tapi sebaiknya sih setiap tahun kita kita lakukan pemeriksaan gitu. Nah, kemudian untuk pencegahannya itu tadi ya, pemeriksaan IVA dan dengan pap smear. Nah, mungkin itu aja Kak Puput. Oke, sudah Mungkin nanti lengkap kita ya, bahas di Kakak diskusi kalau Dokter. misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Iya, udah ada beberapa pertanyaan ini yang dari para viewer atau penonton IG Live kita pada sore hari ini, tapi mungkin di akhir aja nanti kali ya pertanyaannya dijawab, boleh, Kakak Dokter? Boleh, boleh. Boleh. Tadi Kakak Dokter Yuliza udah menjelaskan mulai dari pengertian ya, faktor resiko, terus gejalanya, sampai ada beberapa stadium juga ya Kakak Dokter ya untuk kanker serviks dan Iya, betul. kanker payudara, terus cara pencegahannya tadi dengan untuk kanker serviks itu dengan IVA ya, dengan asam cuka mudah didapat juga ya Kakak Dokter ya. Udah Iya, Iya. simple, betul. sederhana, mudah didapat, tapi
Kalau boleh tahu nih Kakak Dokter, kalau untuk hasilnya kan ada juga yang pap smear yang tadi katanya hasilnya lebih lama itu tingkat keakuratan hasil tesnya gimana ya kalau boleh tahu? Sama aja atau Kalau ada kisaran persenan tingkat akuratnya atau gimana? persenannya Boleh dijawab? Mm-mm. Sebenarnya sih kalau IVA itu tingkat keakurasiannya sih sekitar 80-90% ya Kak Puput ya. Cukup Iya. cukup akurat gitu untuk mendeteksi kanker serviks gitu. Pap smear juga sebenarnya sih nggak jauh beda juga ya keakuratannya gitu. Cuman IVA lebih mudah dilakukan, lebih simpel dan biayanya juga lebih Iya, murah gitu benar Kak banget. Puput. Iya. Terus juga tadi katanya minimal 1 kali setahun ya kalau untuk perempuan yang sudah menikah. Kisaran Sebenarnya umurnya nih Kakak Dokter, boleh tahu? Eh, kalau Ada umur sih kisaran kalau umurnya nggak dari untuk wanita iya, yang kalau mau dari IVA? program prioritas nasional ya Kak, dari program nasional ya Kak Puput ya, itu Mm-mm. usianya memang ditetapkan usia 30 sampai 50 tahun bagi yang sudah menikah. 30 sampai 50. Tapi Oke. kalau dari segi apa ya, segi teorinya itu perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual gitu sampai usia menopause gitu. Jadi kalau misalnya usianya menikah usia 20 tahun ya sudah boleh kita lakukan pemeriksaan gitu. Sampai usia menopause. Karena kalau udah udah menopause itu sel sambungan SSK-nya tadi udah tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa Oh lakukan lagi gitu. pemeriksaan. Iya. Sebaiknya sih kalau yang udah menopause itu pap smear sebaiknya pemeriksaannya bukan IVA gitu Oke. Kak Puput. Terus juga tadi ada yang menarik nih Kakak Dokter. Salah satu faktor resiko terkena kanker serviks tadi dikatakan bahwa semakin cepat seseorang wanita menikah itu bisa meningkatkan Iya, resiko kanker serviks ya. Makanya tadi iya, kalau umur 20 tahun udah menikah kita anjurkan untuk IVA nggak apa-apa ya karena untuk pencegahan juga ya. iya Karena boleh. memang untuk yang sudah berhubungan tadi Kakak Dokter udah boleh IVA ya. Iya sudah Benar boleh di begitu? IVA, Iya, benar, oke. Terus juga benar. tadi katanya faktor risiko ini nggak mutlak ya Kak Dokter ya. Soalnya tadi katanya bisa dari keturunan juga ya, genetik. Iya Hmm. betul. Ada. Iya, Ah, ah. sebenarnya sih faktor yang namanya faktor resiko ya Kak Put ya itu Mm-mm. dia lebih beresiko tinggi untuk terkena gitu, tapi tidak selalu dia terkena gitu. Gitu. Oke, oke. Lebih beresiko dibandingkan dengan perempuan yang tidak mempunyai faktor resiko. Gitu sih Kak Puput. Oke deh. Udah lengkap penjelasannya ya. Mungkin lanjut saja ke narasumber kita yang kedua ya. Kakak Berta ini juga pemegang penanggung jawab programnya IFA Puskesmas Tiban Baru. Jadi kita Puskesmas itu kegiatannya lebih ke promotif preventif ya, pencegahan nih. Berhubung bulan Februari kita udah melakukan kegiatan IFA juga di Posyandu ya. Kita turun ke dekat masyarakat untuk memudahkan akses kepada masyarakat. Boleh cerita sedikit Kakak Berta tentang kegiatan IFA kita yang sudah dilakukan ya di Oke, terima Puskesmas? kasih. Silakan. Ya, terima kasih Ya. semua yang hadir ya. Kita Mm-mm. baru seperti biasa rutinitas puskesmas di kegiatan IFA kita lakukan. Dia ada kegiatan di dalam gedung dan di luar gedung, Kak Puput. Puput, Oke, dengar suara dalam gedung luar gedung. Lanjutkan Kakak Berta ya. dengan artinya berarti kita lakukan kegiatan itu di puskesmas, ya kan? Mm-mm. Jadi kalau dulu sebelum COVID melanda negeri kita ini, kita biasanya jadwal tuh, misalnya setiap hari Kamis, memang kita adakan di puskesmas kegiatan IFA, ya kan? Namun Ya. terkait sekarang situasi COVID, waktu yang itu kita untuk saat ini belum kita adakan. Jadi kegiatan di dalam gedung, paling yang kalau misalnya yang KB, ada ibu yang peserta KB, itu kan kita anjurkan untuk dia harus melakukan kegiatan pemeriksaan IFA, ibu-ibu yang KB. Nah, kalau untuk di luar gedung sendiri, kita dulu juga sama, sebelum COVID melanda, setiap posyandu itu, hampir setiap posyandu kita buat kegiatan IFA. Setiap posyandu. Jadi misalnya bulan ini ada posyandu di beberapa tempat,
dengan melihat kondisi posyandu yang ada tempat tidur, karena tadi kan pemeriksaan IVA itu kan sangat sederhana ya, paling Iya. cuma membawa cuka, bawa asam cuka aja yang kayak gini, cuka aja, Yang ada di cuka dapur ya Kakak Berta ya. dari puskesmas, bidan, bawa peralatannya spekulum, ya, sarung tangan, itu bisa kita lakukan di posyandu. Namun tetap karena situasi COVID yang seperti sekarang ini, paling keterbatasannya, jadi untuk kegiatan yang di posyandu itu memang agak sudah kita kurangi. Namun dengan demikian bukan berarti kita tidak melaksanakan kegiatan di puskesmas. Kalau ditilik, ini kan sudah lama ya, Put, di puskesmas Tiban Baru itu saya 2014 sudah di Tiban Baru, Iya, ya Kakak kan? senior tadi kan. Jadi 2016 dulu saya ada Dokter Finanda, dulu teman saya, Dokter Finanda, kita itu sudah kegiatan dari 2016. Nah, waktu itu jika ada misalnya masalah, ataupun misalnya IVA positif, atau ada kendala dengan pasien, kita biasanya dulunya ke puskesmas Sungai Panas. Nah, itu cerita kita di puskesmas Tiban Baru. Dari 2016-2017 itu dulu kita ke krioterapi namanya ya. Tadi mungkin belum disinggung ya, jika positif pemeriksaan itu kan ada namanya di krio gitu kan. Jadi pelaksanaan puskesmas Sungai Panas. Dan ketika 2019 puskesmas Tiban Baru udah dapat nih model krio. Nah, kebetulan sudah ada Dokter Yuliza juga. Jadi ketika kita lakukan IVA, kita temukan hasil yang positif, kita sudah bisa lakukan sendiri di puskesmas Tiban Baru. Jadi buat ibu-ibu mungkin yang takut, nih hasilnya ini kok positif nih, nanti hasilnya gimana solusinya. Jadi nggak perlu takut, Put. Puskesmas Tiban Baru sudah bisa langsung krioterapi gitu ya. Jadi dengan tenaga-tenaga bidan kita yang sudah handal-handal juga, sudah senior-senior juga tuh di Puskesmas Tiban Baru loh. Dan sudah dilatih, bidan-bidannya sudah bidan-bidan terlatih juga. Jadi meskipun siapa yang bertugas sudah bisa melakukan kegiatan IVA di Puskesmas Tiban Baru. Nah, untuk menjadi catatan mungkin ya dari yang saya sebut dari 2016 ke sampai 2021 ya, karena ini kan masih 2 bulan di awal tahun, hasil yang positif itu sudah ada 14 orang yang kita temukan selama ini di Puskesmas Tiban Baru. Nah, tapi yang sudah kita periksa, dari seluruhnya itu sudah ada hampir 1.378 pasien yang sudah kita pernah periksa di Puskesmas Tiban Baru, yang hanya memiliki 2 kelurahan, kelurahan lama dan kelurahan Tiban Baru, 1.378 dari 2017 itu. Ya, jadi sudah ada. Jadi kalau dihitung darinya kita sih sudah mencapai 20% dari target sasaran sih sebenarnya. Ya Dokter Yuliza ya, kemarin kita sudah tercapai sebenarnya ya Dok, kita ini 20% ya kan hidup kita baru. Tapi meskipun begitu, tetap juga menjalankan seperti kemarin kegiatan ada 3 untuk bulan ini terkait dengan bulan deteksi dini ya Dokter Yuliza di Tiban Lama kemarin sudah Posyandu Tulip 9 antusias, meskipun pandemi mereka antusias karena kayaknya sudah mulai bertambah sih kalau dari pengalaman saya ya dari 2017, 2018, 19 semakin antusias sih semakin karena mungkin sudah agak lebih banyak ya, lebih tahu kanker payudara, kanker serviks gitu. Jadi untuk di Puskesmas Tiban Baru terakhir ya Dokter Yuliza ya, dia tidak memandang payudara ya. Saya bisa pengalaman kita di Puskesmas ya, kanker payudara sendiri. Ada berapa ya terakhir kemarin ya Dokter Yuliza kita merujuk ke rumah 5 ya. Ada 5 ya selama 3 bulan terakhir. Ke rumah sakit. Nah, kita terkadang sebagai tenaga medis sih merasa begini, apa sih kendala kekurangan? Padahal kita kan sudah melakukan nih ya, sudah mencoba ke posyandu, sudah ini, tapi memang masih ada juga. Jadi memang sangat diperlukan mungkin promosi kita lagi ya Dokter Yuliza ya, karena ketika kita merujuk kemarin kita pun bingung, perasaan kita kan udah kemana gitu, tapi kok masih ada ya, gitu, ya kan? Jadi sepertinya disebut kecolongan atau apa gitu. Nah, jadi untuk Puskesmas Tiban Baru, mungkin di wilayah-wilayah kerja kita ini dengan fasilitas kita yang sudah
ada ya dengan tenaga-tenaga kita yang sudah ada, didukung dengan sarana juga. Kalau kita pun misalnya turun tidak masalah karena peralatan pun sangat gampang untuk dibawa, ya kan? Jadi mungkin kegiatan kita untuk IFA sih sebenarnya bisa dilaksanakan meskipun suasana pandemi seperti ini. Nah kalau untuk payudara sendiri ya Put, nah tadi itu kan untuk IFA. Kalau misalnya positif, kerantos sudah ada di puskesmas. Nah untuk payudara sendiri gitu ya, jadi kan secara yang disampaikan Dokter Yuliza tadi kan, inilah sebenarnya deteksi dini yang paling gampang, ya kan? Kalau IVA harus dibuka, harus posisi seperti mau melahirkan kan gitu. Nah, kalau untuk yang payudara kan bisa dilakukan sendiri ya, seperti dibilang Dokter Yuliza tadi dengan sadari gitu. Jadi sangat gampang, hanya dengan di rumah bisa memeriksa sendiri gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya inikan pun terkait dengan situasi kita di puskesmas gitu. Jadi dengan tenaga-tenaga yang ada, mungkin ibu-ibu yang mungkin hadir di live kali ini yang belum periksa IVA, ayo kita periksa IVA ibu-ibu. Hanya kita nanti intinya kita hanya melihat bahasanya, bahasa kerennya ya Put, see and treat. Kami lihat dan kami akan obati ibu-ibu sekalian. Mungkin itu aja Put. Oke, terima kasih Kakak Berta. Tadi katanya kan dari ribuan ya yang udah diperiksa ya Kakak Berta ya. Cuma berapa orang tadi? Belasan tadi yang positif ya? Yang positif di dia itu ada di tahun 2017, ada di tahun 2012, dia seperti itu. Untuk di tahun 2021 kemarin ada sekitar 2 apa 3 orang. Kan? Tapi hasil IVA positif ini belum tentu itu sel kanker ya Kakak Berta ya, butuh gimana? Pengobat. Ya, dia. Makanya ketika diperiksa tadi hasilnya positif, kalau dulu kan ketika kita belum punya krayo di tempat kita kan ke Sungai Panas tuh dengan dokter-dokter dulu kemarin. Sekarang untuk Yutuban baru, ketika kita sudah temukan tuh dengan Dokter Yuliza sudah langsung kita krayo, sudah ada beberapa kemarin. Bahkan dengan BMC, kebetulan Dokter Aat, nah kemarin pernah juga kita mengikut sertakan karyawannya Dokter Aat untuk misalnya melihat kita gitu, mana tahu kita ada kekurangan atau apa. Jadi kalau untuk selanjutnya, misalnya ada positif, kita sudah bisa. Jadi nggak perlu takut, karena itu kan bukan jadi kanker, itu masih hanya akan karena bisa jadi masih cikal bakal ya, Kakak Berta ya. Jadi semakin cepat kita tahu, semakin bagus, bisa dicegah supaya tidak berkembang jadi sel kanker gitu ya. Oke deh. Kita lihat dan kita see and treat, kita lihat. See and treat. Ya, kita lihat dan kita obati. Kita lihat. Positif, apa negatif, apa ada curiga kanker, kemudian bisa kita langsung obati gitu. Jadi nanti sebelum pemeriksaan juga kayak yang di Tulip 9 sama Bougainville 2 kemarin kita ada penyuluhan dulu ya Kakak Berta ya. Biar lebih yakin nih ibu-ibunya untuk dilakukan pemeriksaan IVA kayak gitu ya. Oke. Ada tambahan Kakak Dokter Yuliza? Iya, tentang tadi lupa ya nyampein tentang krioterapi ya Kak Puput ya. Nah, jadi tadi kan kita kalau pada yang IVA-nya positif, itu kan kita temukan bercak putih gitu di serviksnya atau di leher rahimnya. Nah, bercak putih ini nanti kalau dibiarkan dalam beberapa tahun, itu dia berkembang menjadi kanker gitu. Nah, jadi kita kalau saat ini kalau kita menemukan yang adanya IVA positif atau ada bercak putih, kita langsung melakukan tindakan namanya krioterapi. Jadi krioterapi ini adalah kita semacam memberikan gas pendingin yaitu namanya gas CO2 atau gas N2O. Jadi kita semprotkan ke serviks yang tadi mengalami displasia atau ada lesi prakanker tadi. Nah, nanti cairan gas pendingin ini nanti kita semprot ke sana sampai dia jadi kayak bunga es gitu, jadi beku. Nah, nanti setelah itu yang kita cryo tadi nanti dia meluruh Kak Puput, meluruh.
nanti dia tumbuh sel-sel baru yang sehat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ketemu IVA positif, justru kita bersyukur gitu, cepat diketahui dan kita Tangani. cepat tangani gitu. Karena kalau misalnya kita sempat abaikan gitu kan, ya dalam berapa tahun dia jadi kanker gitu. Nah, kalau udah kanker ya sulit kita untuk penyembuhan gitu Kak Puput. Gitu sih. Nah sejak 2019 kita sudah bisa melakukan tindakan krioterapi di Krioterapi. Puskesmas Tiban Baru. Iya, kita lakukan nanti setelah nanti 6 bulan kita lakukan tes IVA ulang gitu Kak Puput. Oke deh. Iya. Udah ada pertanyaan tadi kayaknya ya. Kita bacakan dulu dari Ibu Susi Adinda. Mana tadi nih? Ibu Susi Adinda Harnantara katanya, Ibu dokter, apakah ibu yang sudah melahirkan dan menyusui bayinya hanya dengan satu payudara saja memiliki kemungkinan atau faktor kanker payudara? Boleh dijawab dulu sama Iya Ibu Susi. Iya. Kakak Dokter Jadi Lilinda? memang Bu, iya, memang kalau misalnya ibu yang sudah melahirkan, itu makanya kita dianjurkan menyusui hingga 2 tahun ya Kak Puput ya. Nah itu Mm-mm. untuk mengurangi resiko adanya kanker payudara. Nah kalau misalnya hanya satu payudara saja, tetap yang payudara yang tidak digunakan itu tetap ada resiko dibandingkan yang payudara yang digunakan untuk menyusui bayinya, tetap lebih beresiko gitu. Tapi tidak berarti dia pasti terkena ya Kak Puput, tapi ada kemungkinan gitu. Apalagi jika ada faktor-faktor resiko lain seperti adanya riwayat keluarga dan yang lain-lain tadi gitu Kak Put. Itu aja Bu Susi. Kemudian Oke. iya itu Kakak ya. Berta ada tambahan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ada tambahan Kakak Berta? Oh, lanjut aja Put. Oh, sama berarti ya jawabannya ya. Lanjut, ada lagi nih pertanyaan masih dari Bu Susi. Ibu sudah melahirkan 3 orang anak dan dari anak pertama sampai ketiga semua diberikan ASI dengan satu payudara saja. Kayaknya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya, karena ASI Iya. tidak keluar. Sebenarnya Seperti itu. sebenarnya sih kalau misalnya memang bayinya bayinya tidak mau menyusui gitu ya di payudara satu lagi mungkin karena faktor anatomis ya mungkin puting payudaranya tenggelam Hmm. atau gimana. Sebenarnya sih bisa diupayakan gitu supaya putingnya agak keluar terus bisa dipompa gitu Bu. Bisa dipompa dengan sekarang macam-macam ya pompanya ada yang manual, ada yang elektrik bisa bisa atau bisa dengan manual langsung gitu dengan tangan bisa dipompa. Sebaiknya sih seperti itu ya kalau yang memang ibu-ibu yang ada kendala masalah menyusui anak dengan payudara yang tidak bisa keluar gitu Kak Put. Tapi gini juga ya, tetap aja meskipun dia ini tetap disusui aja, tetap dikasih aja itu payudara yang sebelah memang. Dia nggak bisa karena yang sebelah ada, yang sebelah tidak itu tetap aja, tetap kedua harus diberikan. Asinya tetap harus dikasih di antara kedua payudara itu gitu. Nggak dengar ya Put? Agak mendekat karena kecil suaranya. Padahal orangnya besar ya Put, untuk suaranya kecil Bukan gitu. Puput yang ngomong loh, Kak. Suara kecil ya. Udah kelihatan kedengaran. Nah, oke oke oke, baru pas. Intinya sih seperti itu kalau untuk ibu menyusui ya. Tidak ada alasan sih sebenarnya untuk misalnya payudara sebelah ini ada, sebelah sini banyak gitu. Jadi tidak memberikan yang sebelahnya lagi gitu. Tetap saja disusui, tetap saja diberikan ASI tersebut karena memang akan sangat gimana ya? Maksudnya membuat ibu ini sih tersiksa juga sih kalau yang sebelah itu tidak diberikan otomatis dia akan bengkak gitu. Meskipun misalnya tidak bisa karena terkait puting susu misalnya ya seperti tadi boleh sih dipompa. Nah, tapi intinya sih sebenarnya sebagusnya sih tetap dihisap sama bayi gitu.
Hmm, yang penting masih bisa diupayakan ya Kakak Berta ya, supaya Ya. masih apa namanya air susu Yang di payudara satu lagi bisa keluar seperti itu. Oke, tetap masih harus ada lagi pertanyaan. Hmm, dari Ibu Hirayandini Alfarizi Alhan, panjang sekali namanya. Ibu yang sudah disteril selama 2 tahun, selama 9 tahun ya. Ibu yang sudah disteril selama 9 tahun, apakah masih bisa kemungkinan timbul kista di ovarium? Terima kasih sebelumnya. Boleh bantu dijawab dulu sama Oh, kakak dokter? boleh. Terima kasih Ibu Hira pertanyaannya. Jadi Mm-mm. Ibu, sebenarnya kalau steril, steril itu sebenarnya itu dilakukan pengikatan ya, pengikatan pada tuba gitu. Seperti kita tahu ya, saluran reproduksi dari wanita itu ada mulai dari ovarium, kemudian ada fimbriae, kemudian ada tuba, ada saluran tuba kiri dan kanan, kemudian ada rahim. Nah, jadi kalau pada tindakan steril itu dilakukan pengikatan pada tuba, pada saluran tuba tadi yang kiri dan kanan, sehingga tidak tidak ter, sehingga menghalangi terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Nah, seperti steril itu seperti itu ya, Bu ya, Kak Puput ya. Nah, jadi kalau kemungkinannya timbul kista di ovarium itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya Bu ya sama steril ya. Tetap kalau misalnya dia memang ada resiko timbul timbul kista atau sebelumnya memang ada riwayat kista bisa tetap muncul gitu. Tidak ada hubungan gitu antara tindakan steril dengan timbulnya kista gitu Bu. Itu Kak Puput. Oke. Jadi masih tetap bisa timbul kista gitu. Ada Jadi tambahan dari kakak Berta ya, atau sudah cukup? Pas jawabannya? Pas? lanjut yang bertanya. Apa kakak Ini Berta? nih, lanjut saja Put, banyak yang bertanya nih. Lanjut, oke. Ada lagi, masih ada loh pertanyaannya. Dari Tunggu yang aja. ini sekarang dari Ibu Yati Nur Hidayati. Mantan kader Tiban Palem ini. Bu Yati, Bu RW dulunya nih. Baik, pertanyaannya. Assalamualaikum, sore. Saya adalah ibu dari 4 orang anak. Alhamdulillah, eh, semua anak saya menyusui, apa pertanyaan menyusui, hanya saja anak yang nomor 3 dan 4 sampai 6 bulan karena ASI tidak keluar. Yang ingin saya tanyakan, apakah masih bisa berisiko dengan kanker payudara? Oh, Seperti itu pertanyaannya. Kakak yang dokter boleh pertanyaan dijawab, kedua, bantu dijawab. aduh apa nih? Dan pertanyaan kedua dalam waktu kurang lebih 6 Oh, tahun ini yang tidak beda ada lagi gitu kayaknya Put. yang dengan kanker serviks ini. Mau langsung Wah, mau jawab satu-satu dulu atau Oh gimana Kakak gitu. dokter? Ya, Iya. satu-satu dulu boleh. Ya boleh, boleh satu-satu. Ya, Nah, jadi yang tadi. sebenarnya ya Kak Puput ya. Jadi salah satu tadi faktor resikonya itu adalah tidak menyusui, tidak Tidak menyusui menyusui bayinya tadi ya. gitu. Nah, kalau misalnya dia menyusui walaupun sampai 6 bulan sih sebenarnya itu baik bagus ya, sudah bagus. Dan resikonya juga sudah apa namanya tidak seperti yang tidak menyusui gitu. Nah, jadi kan sebenarnya faktor kanker payudara kan banyak faktor ya, tidak hanya faktor itu saja. Jadi tidak hanya faktor menyusui saja, tapi banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi gitu. Ya tetap yang namanya resiko kalau misalnya memang eh, walau ya namanya resiko ya, tapi tetap kalau dia menyusui setidaknya resikonya sudah lebih berkurang gitu dibandingkan dia yang tidak Yang tidak menyusui sama sekali menyusui. gitu Kak Puput. Iya. Ya, itu Kak Oke, Put. pertanyaan kedua katanya dalam waktu kurang lebih 6 tahun lebih tidak melakukan hubungan suami istri. Ini mungkin dalam kondisi tertentu ya. Apakah masih berisiko terkena kanker serviks? Mohon penjelasan dari Bu Berta dan Bu Dokter. Terima kasih katanya. Mau jawab sama Kakak Ya, Berta dulu boleh? Ganti-gantian. ya, boleh. kasih Ibu siapa ya? Bu Ibu Yati. Yati. Ah, Oke, Bu Yati, apa kabar? Sehat selalu ya Ibu ya. 6 tahun ya Bu. Jadi kan Ibu tadi kan terkait dengan deteksi dini kanker serviks ya Ibu ya.
6 tahun tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau saran saya sih Bu, nggak masalah kalau Ibu tetap saja melakukan deteksi dini, ya kan? Kita kan nggak tahu Bu, karena kita hanya bisa melihat. Kalau kita bisa melihat mulut rahimnya seperti apa, mungkin bisa akan cepat kita atasi, kita obati gitu. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri misalnya, apakah Ibu ada keluhan gitu? Karena dengan maksud beresiko ini kan Bu, tentu kadang pasien mengeluh, aku ada keputihan lah Bu, gitu. Ya berarti kalau misalnya Ibu nggak berhubungan, kan kadang berdarah nggak Bu, nyeri, berarti itu sudah diabaikan, kan gitu. Berarti dari Ibu sendiri, apakah misalnya ada keputihan, atau nyeri-nyeri perut, begitu. Namun meskipun Ibu tidak berhubungan selama 6 tahun, tidak memiliki gejala apapun misalnya, saya sarankan sih sebaiknya, ada baiknya Ibu tidak masalah Ibu lakukan IVA gitu. Ya, gimana Bu Dokter? Mungkin saran saya bisa aja Iya. sih dilakukan IVA, karena kalau untuk kanker serviks sih kita nggak bisa memastikan apakah karena berhubungan atau tidak. Karena itu kan tadi bunyinya Ibu faktor resiko, bukan berarti orang yang sudah sering melakukan hubungan atau berganti-ganti pasangan, maaf, jadi terkena kanker serviks, bukan begitu juga. Itu dibunyikan Bu, beresiko begitu. Ya, gimana Bu Dokter? Kira-kira Iya, iya, iya. Sebenarnya sih mirip ya jawabannya. Sebenarnya kalau resiko tadi kan 6 tahun ya tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, memang sebenarnya sih kalau faktor lesi prakanker ya Kak Put ya, itu bisa maksudnya perkembangan dari sel kanker dari sel serviks yang sehat menjadi kanker itu bisa butuh waktu 3 sampai 17 tahun gitu. Jadi rentang waktunya cukup lama gitu untuk menjadi kanker serviks. Jadi kanker serviks ini tidak sebentar hanya beberapa tahun saja, tapi dari 3 sampai 17 tahun. Nah, 6 tahun kayaknya masih bisa ya, masih bisa beresiko. Nah, selain itu, tadi kan faktornya tadi berhubungan seksual ya. Nah, selain faktor berhubungan seksual juga ada kan faktor lain, faktor termasuk infeksi dari virus HPV. Virus HPV ini ada beberapa tipe dia yang virusnya ini onkogenik gitu. Jadi dia merubah sel-sel yang serviks ini menjadi sel kanker. Nah, infeksi virus HPV ini kebanyakan itu tidak bergejala gitu. Dia bisa berupa apa kutil, kutil kelamin gitu ya. Atau memang nggak ada gejala sama sekali. Jadi tetap eh, tetap ada resikonya gitu sih Kakak Puput. Oke. Lengkap ya jawabannya tadi ya, udah dijawab langsung sama dua narasumber kita. Terus ada pertanyaan tambahan juga dari Bu Yati ya, masih Bu Yati. Tentang ciri-ciri kanker serviks, gejalanya kali ya Kakak Dokter. Mungkin tadi terlambat bergabung dengan live Facebook kita. Boleh diulang sekali lagi Mhm. Kakak Dokter? Gejala Oh kanker gitu. serviks. Gejalanya kalau misalnya pada stadium awal itu biasanya tidak ada gejala yang khas ya, cuman kadang ada disertai perdarahan yang tidak tidak normal, terutama di antara siklus haid, kemudian menstruasinya juga lebih lama dan lebih banyak, kemudian ada keputihan, keputihan yang menetap. Setelah itu kalau misalnya udah pada tahap ini ya, pada tahap lanjut, itu bisa adanya perdarahan saat setelah berhubungan seksual, kemudian perdarahan setelah menopause, kemudian nyeri di daerah panggul, kemudian ada nyeri pada saat buang air kecil. Itu biasanya yang udah ini ya penyebaran ke kandung kancing atau ke daerah organ-organ di sekitar panggul. Kemudian periode menstruasi yang lebih lama dan lebih berat dan penurunan berat badan yang drastis atau tanpa sebab gitu sih Kak Puput. Kemudian ada gejala lain ya, gejala lain tapi gejala-gejala umum gitu ya, kayak misalnya kankernya sudah menekan pembuluh darah di kaki bisa menyebabkan kakinya jadi bengkak. Kemudian yang penyebaran ke punggung bisa menyebabkan nyeri punggung. Kemudian
yang ada penyebaran ke kolon atau ke rektum bisa menyebabkan BAB-nya berdarah. Kemudian gejala-gejala kayak pusing, kelelahan, kemudian berat badan turun tadi ya, terus nyeri perut dan menstruasinya tidak teratur itu gejala-gejala lain. Gitu Kak Puput. Oke. Iya. Banyak nih pertanyaannya. Langsung kita jawab lagi aja kali ya dari ini, dari Rio Sisi. Firsan. Bapak-bapak ya, Bapak Rio. Salam kenal dok, saya Dokter Rio, manajer pelayanan medis dari Klinik Utama Panacea. Kalau mau merujuk pasien ke Puskesmas Tiban Baru untuk screening kanker serviks, apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Terima kasih, katanya gitu. Ini gimana Oke, jawabannya Kak Berta? ya. Terima kasih Dokter Rio. Salam kenal dari Panacea. Kita ke Panacea tahun berapa itu ya kalau nggak salah, masih ada bidan siapa itu, pernah kita mengadakan IFA juga waktu itu di Panacea. Tapi kalau dokter juga mau merujuk ke pasien boleh, ke saya juga boleh, ke dokter Yuliza juga boleh dok. Mungkin Boleh, kita pun nggak masalah. rencananya sih dok, kita sih sebenarnya untuk bidan-bidan jejaring kita sama klinik-klinik kita pun sebenarnya nanti kita akan buat mereka bisa melakukan di klinik, bisa melakukan di bidan dok. Mungkin nanti kita cari waktu yang tepat, nanti akan kita undang juga sih perwakilan dari klinik dokter kalau bisa siapa nanti. Karena kita nanti akan melakukan kegiatan itu ya dokter Yuliza ya, mungkin Iya, nanti kita betul. ini sebenarnya sih dulunya sudah pernah ya Put, mungkin terkait karena ayo dokter Yo mengulang jadi cerita ini ya. Untuk bidang-bidang praktek sih sebenarnya kita sudah pernah melatih tuh Put. Jadi sebenarnya ibu-ibu tuh nggak perlu khawatir sih, nggak harus kemana ya mau IFA, harus ke puskesmas ya, nggak gitu juga. Karena bidan kita melatih dokter Aad juga tuh yang melatih waktu Oh. zaman 2018 apa 2019 sudah pernah juga memang ke Puskesmas di Bandung melatih bidan-bidan. Mungkin dari Panasea mungkin belum ya dok. Jadi nanti kita tunggu, kami akan informasikan ke klinik dokter. Mungkin nanti pas waktu yang tepat nanti kita akan undang. Tapi untuk sementara pun dokter, kalau misalnya ada yang perlu dirujuk atau ada yang mau melakukan pemeriksaan tersebut, boleh hubungi saya atau boleh dengan dokter Yuliza juga. Mungkin itu aja dokter Yu. Iya, udah dibalas langsung nih Kak Berta. Siap Bu Berta, Dokter Yuliza, salam kenal. Kami dari klinik antusias sekali dan mau menjalin kerjasama biar hubungan kita jadi lebih erat. Ya, sudah Oke pernah deh. loh Nanti ke gimana Kak? Panasea. Kita udah pernah ke Panasea juga waktu itu. Kalau nggak salah dokter Hilda apa siapa kawan saya dulu ke situ ya. Dokter Hilda dulu belum Oh iya. ke. Oke, nanti kita boleh tinggalkan kontak person Kak Bidan Berta di DM, di DM, di Messenger Facebook ya, Dokter Rio. Oke. Lanjut, ada lagi pertanyaan dari Ibu Eva Sofiana, Ketua Posyandu Tulip 2. Katanya, apakah miom harus diangkat kandungannya? Itu pertanyaannya, Kakak Dokter. Oh iya, Kalau boleh. miom, Jadi Bu Eva, jadi sebenarnya miom itu kan ada ini ya, ada berapa tergantung ukurannya. Kalau misalnya masih kecil dan gejalanya masih ringan, itu sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau paling hanya miomnya saja yang diangkat gitu, dioperasi. Tapi kalau memang miomnya sudah besar, sudah apa? Sudah mengganggu gitu sampai perdarahan yang sangat banyak sampai anemis itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengangkat kandungannya gitu. Jadi tergantung tergantung berapa banyak miomnya dan ukurannya dan gejala yang ditimbulkan gitu Bu ya Ibu Eva. oke, ada tambahan dari Kakak Bidan Berta tentang miom? Eh, Kalau tentang minum sih saya sebenarnya lebih ke dokter aja ya ininya. Karena saya pun sebenarnya ada miom, ya kan. Saya pun sebenarnya ada miom, tapi saya tetap aja sih
gitu. Kalau masalah di miom nggak perlu dioperasi atau apa itu kembali ke kita dan kalau bisa sih sarannya ya konsultasi aja ke dokter spesialis kandungan gitu aja. Oke, satu pertanyaan lagi boleh ya, Kakak Dokter dan Kakak Bidan? Boleh, boleh Kak Kayaknya Puput. seantusias nih para penonton. Masih dari Ibu Susi, satu pertanyaan terakhir tentang kanker serviks. Apakah keputihan yang berlebihan dan kondisi yang tidak normal seperti biasanya dapat menjadi faktor resiko kanker serviks? Kakak dokter boleh bantu dijawab? Iya, eh, Mm-mm. memang salah satu tadi faktor resikonya memang tadi keputihan ya, infeksi pada apa? Pada kandungan, pada apa? Pada serviks. Nah itu lebih meningkatkan resiko dia untuk terkena kanker, apalagi kalau infeksinya itu berhubungan dengan virus HPV. Itu Kak Puput. Dan juga salah Oke. satu gejalanya juga memang keputihan yang abnormal juga. Gitu Kak Puput. Oke deh, Ibu Eva katanya tadi tentang miom ya, Kakak dokter bilangnya HB-nya selalu rendah HB-nya katanya. selalu HB-nya rendah. selalu rendah. Biasanya ya kalau HB-nya rendah Mm-mm. itu memang ada perdarahan yang berlebihan. Perdarahan yang berlebihan. Hmm. Mungkin kalau memang selalu ya setiap bulan seperti itu ada perdarahan sehingga HB-nya rendah, mungkin sih lebih baik dipertimbangkan untuk apa mengangkat rahim, terutama kalau memang sudah punya anak yang cukup, berbeda dengan eh, pasien yang belum punya anak. Mungkin diupayakan dulu jangan sampai mengangkat rahimnya gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi dari pasiennya masing-masing. Begitu Bu Eva. Oke. Tadi sebelum mulai live IG Facebook kita ada bikin giveaway Iya, gitu ya, Kakak dokter. iya Untuk bikin penanya yang giveaway. aktif, itu kita ada bagi-bagi giveaway ya sebesar 100.000. Tapi untuk kali ini Rupiah. kita buka untuk satu orang saja dulu ya kakak Satu ya. orang saja. Mungkin Iya, di nanti. live ini kan intan tibarnya kita akan insya Allah akan dilakukan satu kali sebulan ya. Mungkin bulan besok boleh ditambah lagi kuotanya ya. Insya Allah. Ini Oke. kayaknya dari diskusi pertanyaan yang aktif dan banyak bertanya. Siapa ya kira-kira kakak dokter ya? Siapa ya? Gimana cara Kayaknya milihnya ini? Kakak cara Bidan. milihnya. Yang Mm-mm. yang agak ya siapa itu ya? Bu Susi apa Ibu siapa ya? Bu Susi Kita apa Bu hitung apa? Yati? Bu Susi Bu apa Bu Susi Yati? Kayaknya Bu antara Yati berdua juga banyak nanya nih. Antara Bu ya Yati sama Sweet. aja Bu Susi. Bu Yati sama Bu Susi. Sweet dulu, Bu. Atau enggak dua-duanya aja Kak Puput? Oh, Dua dua-duanya karena aja boleh. Iya, Iya, boleh. aktif nih. Eh, Masing-masing kayaknya ada 3 sampai 4 pertanyaan. Ntar Iya, Bu Susi dicek-licik sama lagi Bu ya. Yati aja Kak Puput. Oh, boleh. Oke, bungkus Iya. ya. Bungkus. Kita giveaway-nya itu pada live IG Intan Tibar kali ini untuk 2 orang ya yang beruntung, yaitu Ibu Susi dan Ibu Yati. Yeay. Nanti boleh Iya. tinggalkan nomor Nanti boleh rekeningnya ya, Bu ya. nomor rekeningnya Bu ya ke itu, ke Nomor nomor rekeningnya hotline nanti atau puskesmas ya. Japri nomor puskesmas juga boleh. 0821 ini udah ditinggalkan di kolom komentar. Nomor hotline puskesmas. Ada yang nimbrung, Ibu Sintia aja. Maaf siapa ya, Ibu Sintia? Oh, Bu Cynthia nanya apa ya? Iya, kenal Ibu nggak sama Bu ditunggu Sintia? ya nomor Oke. rekeningnya Bu Susi dan Bu Yati ya. Kita tunggu nomor Iya, rekeningnya ya. nanti boleh Puput bantu Japri juga deh kakak dokter. Oke. Oke, tak terasa udah 1 jam ya kita bincang-bincang tentang IVA dan Sadanis ya. IVA untuk kanker serviks, Sadanis untuk kanker payudara. Dan udah banyak, udah berapa pertanyaan dari tadi ya kakak dokter ya? Udah nggak kehitung ya?
Kakak Benar, Bidan? Mungkin. Ya, Ya mungkin mungkin untuk nanti kalau Benar ada kata yang masih ingin Puput. bertanya, boleh melalui chat WhatsApp. Kita ada hotline Puskesmas Tiban Baru ya sini. Di sini sudah ditinggalkan pesan disematkan chatnya 0821 dan di profil Puskesmas juga ada nomor HP-nya. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan boleh di chat WA ke nomor itu. Oke. Eh, masih ada yang ingin ditambahkan nggak kira-kira Kakak Dokter dan Kakak Bidan tentang materi kita hari ini? Eh, Udah terakhir cukup? aja, terakhir Mm-mm. aja mungkin di apa yang sudah kita lakukan hari ini ya kan. Jangan lupa tetap lakukan deteksi dini yang lebih gampang dengan untuk payudara tadi sadari karena bisa langsung sendiri melakukan di rumah ya kan periksa payudara sendiri. Kemudian Untuk jangan ibu-ibu ya lupa Kakak Bidan ya. ya, tapi Iya. sebenarnya ini put kanker payudara ataupun karena tadi ceritanya untuk ibu-ibu ya. Mm-mm. Kemarin itu ada gadis loh put yang untuk benjolan di payudara. Anak gadis pun Hmm, beresiko dari ibu-ibu pokoknya payudara. yang wanita yang udah berumur 18 tahun lah ya, yang balik. Seperti Iya, itu. ada umur 20, waktu itu ada umur 20 tahun juga saya dapat di puskesmas. Tapi itu kan setiap benjolan kan bukan berarti tumor ataupun Mm-mm. kanker. Untuk itu tetaplah lakukan deteksi dini. Salut sih waktu itu melihat ibunya yang si anak gadis tuh ya datang ke puskesmas karena dia merasa ngomong, Bu, kok kayaknya anak saya ada benjolan, masih gadis gitu. Itu sudah sangat bagus. Jadi buat ibu-ibu juga yang ada di sini ya kan. Terkadang kan anak gadis kita misalnya ada mengeluh seperti itu. Boleh dilakukan langsung pemeriksaan, nggak masalah Put, karena intinya seperti yang saya katakan tadi, jangan takut. Setiap benjolan di payudara bukan berarti dia tumor ataupun kanker. Mungkin bisa aja kelenjar lemak atau apa. Jadi jangan takut untuk lakukan deteksi dini, ya kan? Gampang sekali dengan sadari. Nah, kalau misalnya ragu atau apa, langsung datang ke puskesmas boleh, ke dokter juga boleh langsung. Itu terkait untuk deteksi kanker payudaranya. Nah, untuk dideteksi IVA, ya kan, secara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim tersebut. Jadi, boleh dilakukan di bidan praktek, semua sudah bisa juga. Bidan praktek boleh melakukan. Jadi, kalau ibu jauh ke puskesmas, boleh ke bidan praktek, atau ke puskesmas juga boleh. 1 tahun sekali itu wajib diperiksakan. Abaikan rasa malu, yang penting sehat, yang penting bisa keluarga sejahtera dengan IPA. Ingat vagina Anda gitu. Oke, slogannya gini ya Kakak Berta ya. Iya, ingat tanya Anda. Ya, Oke, semakin itu. cepat terdeteksi, semakin cepat penanganannya ya, seperti itu. Ya, Oke, ini ada umpan balik dari Bu Susi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Puput dan Puskesmas Tiban Baru. Dari Dokter Rio, makasih Bu Bidan, Bu Dokter yang cantik penjelasannya, udah jelas semua, katanya gitu. Terus dari Bu Yati, terima kasih Puskesmas Tiban Baru, sukses selalu ke depannya, amin. amin. Oke, mungkin udah cukup ya, udah menunjukkan waktu 17.15. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa bermanfaat ya bagi penonton yang sudah setia nih dari awal nontonin live IG kita ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nambah ilmu sama dua orang narasumber kita yang memang di bidangnya juga ya, Kakak Bidan Berta dan Kakak Dokter Yuliza. Ya, oke. Oke. Terima Kalau kasih. tidak ada lagi yang ingin disampaikan ataupun udah cukup, kalaupun ingin masih ada pertanyaan nanti boleh seperti yang saya jelaskan tadi ke nomor hotline Puskesmas ya, nanti akan dicantumkan di profil Facebook kita nanti. Jadi mudah untuk carinya. Oke, terima Oke. kasih kepada dua narasumber kita atas materinya yang luar biasa Sama-sama. hari ini, Kakak Dokter Yuliza dan Kakak Bidan Berta. Semoga kita sehat selalu ya Sama-sama, Kakak Kak ya. Puput. Amin. Iya, Ya Allah. amin. Oke, Amin boleh ya izin Robbal live? Alamin. Sehat selalu buat Hmm. kita semua. Iya, sampai Assalamualaikum. berjumpa lagi kalau ada Oke. kesempatan.
Terima Izin kasih. live. Oke, sekian untuk Intan Tibar kita yang kedua ya, bulan Februari yang kedua. Insya Allah nantinya di setiap bulan kita akan rutin mengadakan Intan Tibar live IG maupun Facebook tentang materi yang berbeda tentunya. Nanti tema bulan Maret. Silakan ditunggu ya teman-teman Facebook, sahabat Facebook Puskesmas. Nanti kita akan bikin jadwalnya tentunya dengan para narasumber nanti yang lainnya juga yang tidak kalah menarik materinya dari Intan Tibar kita pada hari ini. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebagai moderator hari ini saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.